Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik di channel House of Wisdom. Jadi channel House of Wisdom ini adalah channel tentang pembelajaran materi fisika, matematika, dan kimia dari kelas 10 hingga kelas 12 hingga persiapan soal-soal UTBK SBMPTN. Perkenalkan nama kakak, Kak Sadik. Eh, Nama lengkapnya Muhammad Sadik. Jadi Kak Sadik ingin membantu Anda dalam pembahasan soal-soal materi matematika, fisika, dan kimia dari kelas 10 hingga kelas 12. Baiklah, untuk pertama ini Pak Sadik ingin membahas soal matematika UTBK SBMPTN tahun 2019. Pak Sadik menyediakan dua soal untuk pembahasan ini. Ini adalah soal UTBK SBMPTN tahun 2019 berkaitan dengan sistem persamaan. Eh, jadi ini sering muncul dalam UTBK SBMPTN tahun 2000, di tiap tahun tentang sistem persamaan. Tiap tahun selalu muncul, variasinya banyak. Pembahasannya juga agak kompleks. Oke, kita masuk ke soal ini. Jadi kita baca soal ini. Jadi jika A dan B adalah solusi dari sistem persamaan kuadrat x kuadrat plus y kuadrat min 2x sama dengan 19, x plus y kuadrat sama dengan 1. Di sini kedua buah sistem persamaan ini menggunakan variabel x dan y seperti itu. Menggunakan variabel x dan y. Tapi di soalnya dalam bentuk A sama B kayak gitu. Solusinya katanya A sama B. Berarti walaupun solusinya dalam bentuk A sama B, karena persamaan kuadrat ini menggunakan variabel x sama y, dia sebenarnya nilai x sama y juga kayak gitu. Jadi adalah jangan bingung dengan perbedaan variabel penggunaan kayak gitu. Jadi variabelnya walaupun apapun digunakan A, B, M, N atau apapun P, Q. Kalau variabel penggunaan dalam persamaan itu X sama Y, sebenarnya dia X sama Y solusi juga seperti itu. Oke, kita masuk ke soalnya. Kita tulis ulang persamaannya. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X sama dengan 19. Kemudian di sini X plus Y kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita upayakan sedemikian rupa supaya dari kedua buah sistem persamaan ini kita upayakan entah itu dikurang, ditambah, atau dikali, atau dibagi, entah diupayakan apapun sehingga hanya menyisakan satu variabel, satu persamaan dan satu variabel. Berarti untuk menghasilkan satu persamaan dan satu variabel kita harus dikurang kedua buah persamaan kuadrat ini. Karena kalau dikurang, ini y kuadratnya hilang. Karena dikurang ini sama-sama y kuadrat. Jadi tinggal menyisakan persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min x min 3x 19 kurang 1 18. Nah, jadi hanya menyisakan sebuah persamaan kuadrat dan variabelnya hanya satu. Di sini hanya satu variabel. Dalam hal ini variabel x kayak gitu. Jadi kalau kita hanya menyisakan satu variabel dan satu persamaan, kita bisa mencari ini nilai x-nya berapa. Oke, kita lanjut lagi. Jadi x kuadrat min 3x, 18-nya pindah ruas ke kiri, jadi min 18 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x min 6, faktorisasinya ya, dan x plus 3, seperti itu, sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya, x sama dengan 6, dan x sama dengan min 3, akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Nah, kita dapat nilai x-nya ada 2. Kemudian bagaimana untuk mencari nilai y? Nah, dua-duanya harus kita coba. Nilai x sama dengan 6 dan nilai x sama dengan 3. Yang 3 kita cari ini apa namanya, berapakah nilainya. Untuk lebih mudahnya kita untuk mencari nilainya kita masukkan ke persamaan yang kedua. Persamaan kuadrat yang kedua ini lebih sederhana dibanding persamaan kuadrat yang pertama. Jadi kita masukkan nilai x ke persamaan itu 6 plus y kuadrat sama dengan 1. Jadi y kuadrat 1 dikurang 6 min 5 seperti itu. Tapi ternyata kita dapat jawabannya y-nya itu akar min 5 seperti itu. Nah, akar min 5 ini imajiner ya atau tidak ada. Jadi untuk x sama dengan 6 kita tidak dapat solusinya karena y-nya min 5. Jadi kita tidak bisa ambil ini sebagai solusi persamaan kuadrat ini. Oke, langkah selanjutnya mau nggak mau kita harus mencoba x sama dengan min 3 sama kita masukkan ke apa namanya persamaan kuadrat yang kedua lebih sederhana. Jadi min 3 plus y kuadrat
sama dengan 1, seperti itu. Jadi Y kuadrat, min 3-nya pindah ruas, 1 tambah 3, 4. Nah, akar 4 itu ada 2. Yang pertama positif 2, yang kedua negatif 2. Oke, otomatis kita sudah dapat ini solusi untuk persamaan kedua buah persamaan ini. A, B-nya dalam hal ini adalah A, B itu X, Y yang kita dapatkan ya. Pertama adalah min 3,2. Yang kedua adalah min 3, min 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi kedua buah solusi ini kita masukkan ke pertanyaan untuk soal ini. Pertanyaan untuk soal ini adalah berapakah nilai A plus 4B. Jadi kedua-duanya kita masukkan nilai A plus 4B-nya berapa. Ini A sama B-nya ya, X, Y-nya itu. Jadi yang pertama min 3,4 kita masukkan min 3 plus 4 dikali 2. Min 3 plus 8 sama dengan 5. Kita dapat jawaban yang pertama. Yang kedua min 3 plus 4 dikali min 2. Ini sama dengan min 11 seperti itu. Min 3, min 8, min 11. Ini nggak usah pakai layar ya, karena space-nya jadi sempit. Oke, kita dapat dua jawaban itu min 5 dan min 11. Nah, ditanya untuk soal ini ditanya adalah nilai yang terbesar. Berarti untuk yang terbesar untuk soal ini adalah yang 5 seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Mungkin di soal yang lain ada pertanyaan ditanya nilai yang terkecil, bisa jadi jawabannya yang min 11 seperti itu. Oke, demikian pembahasan soal sistem persamaan yang pertama UTBK SBMPTN tahun 2019. Oke, kita beranjak ke soal yang kedua untuk pembahasan kali ini. Pas tadi menyediakan dua soal. Yang kedua juga tentang sistem persamaan, tapi ini mungkin lebih kompleks karena dia X sama Y-nya itu adalah bilangan eksponennya. Jadi perpangkatannya X sama Y ini agak lebih kompleks ya, karena nanti jawabannya dalam logaritma seperti itu. Oke, kita tulis ulang soalnya 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6, seperti itu. Kemudian persamaan yang kedua 4 pangkat X per Y ini sama dengan 5, seperti itu. Untuk mencari solusi dari dua buah sistem persamaan ini itu tidak bisa pakai eliminasi atau substitusi. Mau nggak mau kita harus mengoperasikannya, kita harus mengkuadrat, bukan mengkuadratkan ya. Persamaan yang kedua kita pangkatkan Y. Kita pangkatkan Y persamaan yang kedua. Jadi kita dapat 4 pangkat X per Y itu dipangkatkan Y. 5-nya juga kita pangkatkan Y, kayak gitu. Sama-sama dipangkatkan Y. Nah, seperti mungkin adik-adik ketahui, kalau ada perpangkatan dipangkatkan lagi, itu jadinya perkalian. Jadi pangkat dikali pangkat itu jadi kali. Jadi X per Y jadinya dikali Y. Jadi Y-nya itu kecoret kayak gitu. Karena jadi sistem perkalian dalam perpangkatannya. Jadi kita bisa lanjutkan. Jadi yang ruas kiri hanya tinggal 4 pangkat X. Yang ruas kanan masih 5 pangkat Y. Seperti itu. Jadi 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Nah, sudah kita dapatkan persamaan ini, kita masukkan ke persamaan yang pertama. 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Jadi yang ini kita ganti sama 5 pangkat Y. 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Ini 5 pangkat Y-nya ada 2. Jadi kita bisa tulis 2 dikali 5 pangkat Y sama dengan 6. 5 pangkat Y, 2-nya pindah ruas jadi bagi, 6 dibagi 2, jadi sama dengan 3. Seperti itu. Ini pun belum selesai ya. Jadi karena di sini variabelnya X dan Y-nya di sini dalam bentuk eksponen perpangkatan. Oleh karenanya untuk kita tahu nilai nominal X sama Y-nya realnya, kita harus jadikan dia bentuk logaritma. Seperti ini tidak bisa dijabarkan secara aljabar biasa, harus dengan menggunakan logaritma. Jadi kita jadikan persamaan logaritma, persamaan itu kedua ruas kiri dan ruas kanannya, jadi log 5 pangkat Y sama dengan log 3, seperti itu. Nah, sesuai sama salah satu sifat logaritma, kalau pangkat di belakang bilangan logaritma itu bisa maju ke depan sebagai pengali.
Jadi bisa kita ubah seperti ini. 5 dikali Y dikali log 5, maaf, sama dengan log 3. Jadi log 5-nya pindah ruas, jadi log 3 per log 5 seperti itu. Atau bentuk bakunya adalah 5 log 3. Nah, kita dapat nilai Y-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mencari nilai X. Kita masukkan ke persamaan yang ini aja untuk mencari nilai X. 4 pangkat dengan 5 pangkat Y. Kita mana berbeda lagi ya. Jadi di sini sini ya, kita masukin 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Jadi 5 pangkat 5 log 3 karena tadi kita dapatkan nilai Y-nya adalah 5 log 3. Kemudian kembali lagi ke sifat logaritma. Jadi kalau ada sebuah bilangan dipangkatkan dengan bilangan logaritma dan basis logaritmanya sama dengan bilangan itu, ini jawabannya adalah yang terakhir, angka yang terakhir, dalam ini B. Jadi demikian juga bentuk ini, jadi ini sama ininya kita coret, jadi kita dapat jawaban 4 pangkat X sama dengan 3, seperti itu. Kemudian untuk mencari X-nya bagaimana, sama kayak tadi, kita harus menjadikan persamaan itu persamaan logaritma untuk bisa mencari nilai X-nya. Jadi log 4 pangkat X sama dengan log 3, X-nya maju ke depan. Jadi X log 4 sama dengan log 3. Jadi X sama dengan log 3 per log 4. Log 3 per log 4 kita bakukan bentuknya jadi 4 log 3 seperti itu. Oke, kita dapat berapa nilai X dan berapa nilai Y-nya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan adalah berapakah 1/per X ditambah 1/per Y, seperti itu ya. Berapakah 1/per X ditambah 1/per Y? Oke, kita masukkan 1/per X ditambah 1/per Y. Kita lebih enak menggunakan bentuk logaritmanya yang seperti ini. Jadi Y-nya yang kita ambil ini, X-nya juga kita ambil ini. Jadi kita masukkan X-nya log 3 per log 5. Seperti itu. Kemudian kebalik, ini Y-nya ya. Ini log 3 per log 4. Ini log 3 per log 4. Yang Y-nya log 3 per log 5. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, otomatis penyebut yang paling bawah itu jadi naik ke atas jadi pembilang. Jadi bentuknya berubah jadi log 4 per log 3 ditambah log 5 per log 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita bakukan lagi nih, lebih enak kita bakukan. Jadi 3 log 4, seperti itu bentuk bakunya. 4 per log 3 jadi 3 log 4, jadi 3 log 5. Oke, ini tinggal tahap akhir aja penyelesaian soal ini. Jadi kemudian kembali ke salah satu sifat logaritma untuk menyelesaikan persamaan ini. Salah satu sifat logaritma apabila ada dua buah bilangan logaritma dengan basis yang sama dijumlah, ini sama-sama basisnya A ya. Kemudian dijumlah, ini dengan basis yang sama, bilangan B sama C itu jadi perkalian. Jadi B kali C dengan basis A kayak gitu. Dengan mengacu salah satu sifat logaritma itu, kita bisa menyelesaikan soal ini. Jadi dengan basis yang sama, sama-sama 3 gitu ya. Jadi kemudian kita tinggal kalikan 4 dikali ini, 4 dikali 5. Jadi kita dapat jawabannya adalah 3 log 20. Seperti itu. Oke, kita cek apakah ada jawaban 3 log 20. Ternyata ada ya. Jawabannya yang B. Jadi ini adalah soal sistem persamaan yang nyambung sama soal logaritma seperti itu. Oke, anak-anak, demikian pembahasan 2 soal UTBK SBMPTN 2019 berkaitan dengan sistem persamaan.
Oke, jika ada request atau pertanyaan berkaitan dengan materi matematika, fisika, dan kimia, dari kelas 10 hingga kelas 12, silakan disampaikan di kolom komentar. Insya Allah Pak Sadik berusaha bahas soal yang ditanyakan. Oke, demikian pembahasan matematika UTBK SBMPTN 2019 untuk kali ini. Sampai ketemu di video-video pembahasan Pak Sadik yang lainnya. Oke, Pak Sadik tutup langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.